在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mata Wang Lin menyipit dan bertemu dengan tatapan wanita berbaju biru. Wang Lin belum pernah melihatnya sebelumnya dan dia tidak merasa familiar sama sekali. Namun, tatapannya membuatnya merasa sedikit bingung. Sekarang bukan waktunya untuk merenungkan ini. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia terus mundur. Pada saat ini, anggota klan iblis raksasa 10.000 kaki bergegas. Jika bertemu dengan pembudidaya Alhaven yang lebih lemah darinya, dia akan menangkap mereka dan menghancurkan mereka dengan raungan sebelum menelan mereka. Anggota klan iblis raksasa 10.000 kaki ini berada di puncak tahap korporeal yang, tetapi tubuh ini terlalu kuat dan dengan demikian dapat menyerap lebih banyak energi asal daripada pembudidaya normal. Meskipun dia hanya berada di puncak tahap korporeal yang, dia bisa bertarung melawan pembudidaya Nirvana Skrier tahap awal biasa. Dengan seberapa kuat tubuhnya, dia tidak takut pada sebagian besar harta sihir. Saat ini, raksasa itu langsung menyerang Li Yunxi di atas kayu raksasa. Mata raksasa itu berkabut dan ada sedikit kegilaan di dalamnya. Dia ingin menghancurkan diri sendiri. Suara yang sangat indah muncul di dekat telinga Wang Lin. Itu adalah wanita dalam gaun istana yang berbicara saat raksasa itu mendekat dengan cepat. Wang Lin mengangguk dan melihat jiwa asal Li Yunxi. Jiwa asal saat ini sedang memulihkan untuk memanggil orang berdarah lain. Li Yunxi tidak bisa diganggu sekarang. Namun, Wang Lin tidak percaya bahwa Li Yunxi tidak memiliki cadangan, tetapi ini bukan saatnya untuk menguji Li Yunxi. Saat anggota klan iblis raksasa semakin dekat dan dekat, mata Wang Lin bersinar dan dia dengan tenang berkata, "Biarkan aku." Setelah dia berbicara, dia mengambil langkah dan langsung menyerang raksasa itu. Wanita dalam gaun istana tersenyum anggun. Meskipun itu adalah pertempuran, dia masih sangat tenang. Dia menarik rambut di belakang telinganya dan tersenyum pada Wang Lin. "Rekan kultivator Su, hati-hati." Ketika Wang Lin turun dari kayu raksasa dan keluar dari area pengaruh kayu raksasa, dia mendengar semua kekacauan yang datang dari pertempuran di sekitarnya. Saat anggota klan iblis raksasa mendekat, dia bisa mendengar ledakan sonik yang diciptakan oleh serangan itu. Anggota klan iblis raksasa menyerbu ke depan dan bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Aura destruktif menyebar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, raksasa itu mendekat. Tangan kanannya membentuk kepalan, dan saat dia melayangkan pukulan, dia berteriak, "Mundur!" Tinju itu tiba dan angin yang diciptakan oleh tinju itu menyapu Wang Lin. Meskipun angin ini kuat, itu bahkan tidak bisa membuat Wang Lin mundur setengah langkah. Dengan ekspresi dingin, dia melontarkan pukulan juga. Adegan ini sangat aneh. Tinju raksasa 10.000 kaki itu sangat besar, sementara Wang Lin seperti semut yang tidak berarti. Tinjunya bahkan lebih bisa diabaikan. Namun, saat kedua tinju menutup, gemuruh menggelegar bergema, dan itu menjadi semakin kuat. Seolah-olah semua suara sebelum ini adalah persiapan untuk tumbukan kedua tinju. Ketika kedua tinju itu semakin dekat satu sama lain, gemuruh-gemuruh sepertinya menggantikan semua suara. Para pembudidaya sekitarnya hanya merasakan dengungan tanpa henti di telinga mereka. Waktu sepertinya melambat saat kedua tinju itu semakin mendekat. Kemudian, hanya dalam satu saat, kedua tinju itu bertabrakan dan gemuruh menggelegar bergema. Suara ini begitu kuat sehingga menyebabkan para pembudidaya sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Itu juga menciptakan gelombang kejut tak terlihat yang menyebar ke segala arah. Sejumlah besar pembudidaya terganggu dari pertempuran mereka dan dengan cepat mundur. Mereka semua memandang ngeri pada pertempuran antara Wang Lin dan raksasa itu. Tubuh raksasa 10.000 kaki itu bergetar hebat saat dia merasakan kekuatan tak terbayangkan datang dari tinju kecil pihak lain. Dia batuk seteguk darah dan suara letusan bergema dari tinjunya. Sesaat kemudian, tinju kanannya meledak dalam kekacauan berdarah. Setelah membiarkan jeritan yang menyedihkan, raksasa 10.000 kaki ini tidak mampu menahan kekuatannya yang kuat dan didorong mundur. Runtuhnya tubuhnya tidak berhenti. Meskipun dia adalah bagian dari klan iblis raksasa,
dia tidak bisa menahan kekuatan dewa kuno Wang Lin. Tidak hanya lengan kanannya hancur, sebagian besar tubuhnya juga hancur. Kegilaan di mata anggota klan iblis raksasa menjadi lebih kuat. Dia mengeluarkan raungan dan aura destruktif melonjak di dalam tubuhnya, dan pada saat itu, dia meledak. Penghancuran diri puncak pembudidaya korporeal yang sangat kuat, terutama ketika orang ini memiliki tubuh anggota klan iblis raksasa. Kekuatan ini bahkan cukup untuk membuat Wang Lin mengerutkan kening. Wajah Wang Lin menjadi sedikit merah dan matanya menjadi lebih dingin. Dia secara paksa mengeluarkan darah agar orang tidak terlalu mencurigainya. Kemudian tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Panggil angin." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, angin hitam muncul di tangan kanan Wang Lin dan berubah menjadi 2 naga hitam. Naga hitam itu bergegas keluar, dan saat mereka memangsa, mereka juga menyemburkan hembusan udara dingin yang bisa memadamkan kehidupan. Panggilan angin sangat kuat, dan di bawah pengaruh naga hitam, tubuh raksasa itu langsung terdorong sangat jauh. Kedua naga itu benar-benar melahap tubuh raksasa itu, yang melemahkan kekuatan penghancuran dirinya secara tak terbatas. Setelah ledakan keras, anggota klan iblis raksasa 10.000 kaki meledak, menyebabkan dampak yang tak terukur. Ini menarik perhatian para pembudidaya sekitarnya, bahkan monster tua yang bertarung tidak bisa membantu tetapi melihatnya. Wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat saat dia terhuyung-huyung kembali ke hutan raksasa seolah-olah dia terluka. Sebenarnya, membunuh anggota klan iblis raksasa 10.000 kaki sama sekali tidak sulit bagi Wang Lin, yang memiliki tubuh dewa kuno. Wanita dalam gaun istana di atas kayu raksasa tersenyum. "Saya mengagumi mantra Fellow Cultivator Su. Mantra yang memungkinkanmu meningkatkan kekuatan tubuhmu secara instan sangatlah mengejutkan." Li Yunxi membuka matanya dan mengungkapkan kekagumannya, tetapi dia tidak berbicara. Dia menunjuk ke salah satu gulungan pertempuran dan akalnya memasukinya. Sedetik kemudian, 14 Luo Fu lainnya dengan cepat menyusut. Tanpa runtuh, itu mengembun menjadi darah orang lain. Orang berdarah ini sepertinya mengandung mantra darah yang bisa membalikkan langit. Itu menyerang langsung ke orang tua di planet budidaya yang sedang melawan orang berdarah lain, pria tua berjubah hitam, dan pemuda berkulit putih. Di kejauhan, wanita berbaju biru itu mengerutkan kening lebih keras. Dia menunjuk dengan tangannya yang seperti giok dan 2 raksasa 10.000 kaki lainnya menyerbu keluar. Salah satunya langsung menuju Luo Fu. Adapun yang lainnya, dia menyerbu langsung ke arah kayu raksasa. Saat anggota klan iblis raksasa ini mendekat, lelaki tua di planet budidaya itu terbang. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia menekan. Planet budidaya antara orang tua dan anggota klan iblis raksasa tiba-tiba mulai berputar dan mengeluarkan riak. Orang tua itu mulai bernyanyi dan matanya berbinar. Kemudian tangannya mendorong ke bawah dan dia berteriak, "Fluktuasi planet budidaya." Setelah dia berbicara, planet budidaya terbang dengan sendirinya dan berputar lebih cepat. Namun, saat berputar, ia mulai menyusut hingga hanya tinggal setengah dari ukuran aslinya. Pada saat yang sama, riak merah-merah menyebar dari planet budidaya. Di bawah kendali lelaki tua itu menyebar ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Riak merah ini terlalu cepat. Saat menyebar, beberapa pembudidaya Alheaven terpengaruh. Mereka mulai gemetar, dan dalam sekejap, seluruh tubuh mereka, termasuk tas yang mereka pegang, roboh. Riak ini melesat langsung ke arah hutan raksasa. Ekspresi Wang Lin berubah, dan Li Yunxi membuka matanya dan berteriak, "Sumu, Zian, kalian berdua cepat berpencar. Lakukan urusanmu sendiri dan jangan repot-repot menjaga orang tua ini." Bahkan tanpa Li Yunxi memberikan perintah, Wang Lin sudah bergerak begitu Li Yunxi berbicara. Dia menyerbu kayu raksasa itu dan dengan cepat meninggalkan tempat ini dengan satu teleportasi. Wanita di gaun istana juga sama dan dengan cepat pergi. Saat mereka berdua pergi, riak merah-merah tiba. Jiwa asal Li Yunxi membungkus tubuhnya dan membentuk segel. Pada saat ini, baik jiwa dan raga asalnya menghilang ke dalam hutan raksasa. Riak merah itu mendarat di kayu raksasa dan menyapu sepanjang kayu raksasa itu. Wang Lin mengelak jauh dari riak merah-merah. Namun, lingkungannya berada dalam kekacauan total. Saat dia muncul kembali, pedang dari kultivator aliansi menyapu ke arahnya.
Ada kilatan dingin di mata Wang Lin, dan dia bahkan tidak menghindar. Pedang itu mengenai tubuhnya dan memantul. Lalu dia berbalik dan menunjuk. Titik ini berisi energi asal dan juga kekuatan dewa kuno. Itu mendarat langsung pada orang yang telah menyerangnya secara diam-diam. Gas memenuhi mata orang ini, dan saat dia hendak mundur, kabut darah dalam jumlah besar meledak dari tubuhnya. Jiwa asalnya melarikan diri dengan panik, tetapi saat itu, kultivator Alhaven lain menangkap jiwa asalnya dan menghancurkannya. Kultivator Alhaven dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Lin. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan suara serak, "Sungguh, kenapa kita berdua tidak bertanding lagi? Mari kita lihat siapa yang membunuh lebih banyak." Kultivator Alhaven ini adalah wakil petir celestial Su Ting. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan tenang berkata, "Jika kamu benar-benar ingin membandingkan, mengapa tidak melihat siapa yang bisa membunuh wanita itu?" Saat dia berbicara, dia menunjuk ke wanita dengan gaun biru. Su Ting terkejut dan ekspresinya tidak pasti. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Bagus, kalau begitu mari kita bersaing dengan ini. Kami berdua akan membantai jalan kami ke sana dan melihat siapa yang akan berhasil." Wanita itu jelas memiliki status yang sangat tinggi, atau dia tidak akan memimpin pertempuran ini. Namun, kultivasi wanita ini sepertinya tidak setinggi itu, hanya tahap pertengahan dari Nirvana Skriya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir di dalam hatinya, tetapi dia maju ke depan ke arah wanita dengan gaun biru itu terlebih dahulu. Ekspresi Su Ting suram saat dia mengikutinya. Keduanya menyerbu ke arah cakrawala. Ada banyak pembudidaya yang saling membunuh dan semua jenis harta sihir beterbangan. Su Ting haus darah, setiap kali dia bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, dia akan segera menyerang. Akibatnya, dia sedikit lebih lambat. Wang Lin memiliki pengalaman lebih dari 1000 tahun, jadi dia dengan mudah melihat maksud Su Ting. Dia tidak menunjukkannya atau menggunakan metode yang sama seperti Su Ting. Sebaliknya, kecepatannya tidak turun saat dia mendekati wanita berbaju biru. Selama pertempuran yang kacau, wanita berbaju biru dengan jelas melihat tindakan Wang Lin dan Su Ting. Dia tenang, tapi dia tidak memandang Su Ting. Dia hanya menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Wang Lin bergerak lebih cepat dan lebih cepat saat dia melakukan perjalanan di antara para pembudidaya. Sesaat kemudian, dia sudah berada dalam jarak 1000 kaki dari wanita itu. Sambil tertawa, tangan kanannya membentuk kepalan dan dia tanpa ampun melayangkan pukulan. Pukulan ini mengenai kehampaan, dan suara gemuruh bergema dan riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Itu menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menyerbu langsung ke wanita dengan gaun biru. Sosok Wang Lin tidak berhenti, dia menyerbu tepat setelah gelombang kejut. Tidak jauh dari Wang Lin, mata Su Ting berbinar dan dia mencibir. Tidak hanya dia tidak bergerak mendekat, dia mundur ke samping. Ada sedikit ejekan di matanya. "Sungguh, kamu telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun rencanamu hanya sedangkal ini." Wanita ini jelas memiliki status khusus di aliansi, atau dia tidak akan mengatur pertempuran ini. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia pasti memiliki penjaga yang kuat. "Anda ingin membujuk saya untuk membunuhnya? Apakah Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Saya ingin melihat bagaimana Anda mengakhiri ini." Dia menatap Wang Lin, yang mendekati wanita berbaju biru, dan seringai di wajahnya menjadi lebih kuat. Wang Lin tidak melambat dan mengikuti gelombang kejut. Gelombang kejut itu menghancurkan bumi dan bergerak seperti kilat. Itu tiba 100 kaki sebelum wanita berbaju biru. Ada kilatan dingin di matanya. Dia tahu bahwa anggota klan iblis raksasa di bawahnya tidak bisa menghentikan orang ini. Namun, tidak ada jejak kepanikan saat dia dengan tenang mengangkat tangan kirinya dan menekan kekosongan di bawahnya. Tepat pada saat ini, planet budidaya yang dibawa oleh anggota klan iblis raksasa mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Gelombang riak merah tua menyebar dengan cepat. Riak merah-merah mengandung aura penghancur. Saat mereka menyebar, planet budidaya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang kejut yang diciptakan oleh pukulan Wang Lin bertabrakan dengan riak merah-merah. Ada ledakan keras dan gelombang kejut runtuh. Riak merah-merah dengan cepat menyebar ke arah Wang Lin tanpa halangan apapun.
Su Ting merasakan ekstasi di dalam hatinya saat dia melihat ini. Sumu ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika dia mati di sini, itu akan menjadi berkah. Namun, saat Su Ting merasakan kegembiraan, Wang Lin, yang berada di dekat riak merah-merah, tiba-tiba berbalik dan menatap Su Ting dengan senyuman yang bukan senyuman. Saat ekspresinya jatuh di mata Su Ting, itu membuat Su Ting gemetar. Tidak baik, Su Ting yakin dia mengerti Wang Lin. Melihat Wang Lin membuat ekspresi seperti itu ketika dia berada di saat hidup dan mati membuat pikirannya bergetar. Tepat pada saat ini, tungku raksasa muncul di sekitar Wang Lin. Suara tungku bergema saat tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arah Su Ting dan dia berteriak, "Ubah posisi." Dalam sekejap, kekuatan yang membuat Su Ting kehilangan kecerdasannya muncul di sekelilingnya. Itu tidak memberinya waktu untuk bereaksi, dan kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Kekuatan mengelilingi tubuhnya dan dia merasa seolah-olah waktu telah berhenti. Riak merah-merah kurang dari 1 kaki dari Wang Lin ketika dia tiba-tiba berganti posisi dengan Su Ting. Seolah-olah dunia terbalik. Detik berikutnya, waktu sepertinya kembali normal. Sebenarnya, waktu tidak berhenti sama sekali. Itu semua adalah ilusi yang dirasakan Su Ting karena mantranya terlalu cepat. Ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya, semua rambut di tubuhnya berdiri dan krisis hidup dan mati mengelilinginya. Penglihatannya tertutup warna merah, tapi ini bukan waktunya untuk berpikir. Tangannya membentuk segel dan energi asal celestialnya melonjak seperti orang gila. Tubuhnya menyusut dan dalam sekejap mata, lebih dari 100 penghalang terbentuk di sekelilingnya. Penghalang ini dibentuk oleh energi asal celestialnya bersama dengan mantra surgawi yang diturunkan oleh keluarga Sunya. Dari kejauhan, Su Ting tampak seperti matahari karena dia ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan. Begitu penghalang muncul di sekitarnya, riak merah-merah mendekat. Riak merah itu seperti gelombang dahsyat yang membombardirnya tanpa henti. Dalam sekejap, lebih dari 30 dari 100 lebih penghalang di sekitar Su Ting runtuh. Adegan ini membuat kulit kepala Su Ting mati rasa, tapi dia tidak berdiam diri, dia mundur. Saat riak merah-merah menyebar, lusinan penghalang di sekelilingnya runtuh. Sumu! Su Ting meraung dan kebenciannya telah mencapai puncaknya. Riak merah-merah secara signifikan lebih cepat dari Su Ting. Tidak peduli seberapa jauh dia mundur, riak merah-merah masih menyusul dan berlalu. Saat riak merah-merah melewati Su Ting, semua penghalang di sekitarnya runtuh. Dia merasa tubuhnya ditarik begitu kuat hingga akan hancur. Saat pembatasnya runtuh, Su Ting mengeluarkan lebih dari 100 batu giok. Tanpa waktu untuk merasakan sakit hati untuk mereka, dia menghancurkan mereka semua dan lebih dari 100 penghalang warna berbeda muncul di sekelilingnya. Selain itu, dia mengeluarkan sejumlah besar harta untuk menahan riak. Namun, saat penghalang ini terbentuk, mereka segera runtuh, bahkan harta karun sihir juga hancur. Meskipun demikian, riak merah-merah telah melemah setelah perlawanan berkelanjutan Su Ting. Lagi pula, ini bukanlah serangan terkonsentrasi, itu tersebar, jadi kekuatannya terbagi banyak. Namun, meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak Su Ting. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak energi asal surgawi dan menggunakan sejumlah harta sihir dalam pertempuran. Menggunakan kesempatan ini, dia mengeluarkan darah yang mengandung asal surgawi. Darah menyebar di sekelilingnya saat dia dengan cepat melarikan diri dari riak merah-merah. Jika dia menggunakan pelarian darah ketika riaknya kuat, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Namun, sekarang riaknya melemah, dia memberikan kesempatan. Dia benar-benar tidak mau menggunakan pelarian darah kecuali itu adalah pilihan terakhirnya di medan perang. Meski hanya sesaat, dalam benaknya, bahaya yang ia hadapi tak kurang dari saat ia menghadapi Wang Lin dalam satu baris menuju surga. Kebencian yang dia miliki untuk Wang Lin di dalam hatinya sudah tak terlukiskan. Dia berbalik dan meraung, "Sumu, kamu." Dia ingin menggunakan raungan ini untuk mengekspos perilaku Wang Lin sehingga para pembudidaya Alheaven dan monster tua akan curiga terhadap Wang Lin. Namun, tepat ketika dia hendak berbicara, kata-katanya terputus oleh tawa Wang Lin. Wang Lin menyerbu ke arah riak merah-merah saat Su Ting mundur. Pada saat yang sama, dia tertawa. Fellow kultivator Su memang bisa diandalkan.
Karena Anda membantu saya melemahkan riak merah-merah, saya, Sumu, tentu saja tidak akan lupa. Jika saya bisa membunuh wanita ini, maka Anda juga akan mendapatkan pujian atas pembunuhan itu. Saat Wang Lin berbicara, dia bergerak sangat cepat. Riak merah-merah yang membuat kontak dengan Su Ting sudah melemah. Dua jari Wang Lin membentuk pedang, kemudian tubuh Dewa Purba ditambah energi asalnya dan ikan yin dan yang bertabrakan dengan riak merah-merah. Setelah ledakan keras, Wang Lin menyerbu ke dalam riak merah-merah tanpa halangan. Ketika Su Ting melihat semua ini, amarah yang mengerikan memenuhi matanya. Cahaya darah di sekitarnya runtuh karena amarah dan dia terhuyung mundur. Kemarahan melukai pikirannya, menyebabkan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Seteguk darah ini membuatnya sadar. Dia menekan amarahnya dan mengungkapkan tatapan dingin sebelum mundur tanpa ragu-ragu. Wang Lin menghela nafas di dalam hatinya. Su Ting ini memang seorang karakter. Meskipun dia marah, dia bisa mendapatkan kembali kejelasan dengan cepat. Dia mencoba membunuh Su Ting dengan meminjam tangan orang lain. Jika dia berhasil, itu akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Wang Lin tidak pernah melupakan bahwa masih ada sedikit sumber energi asal di tubuh Su Ting. Saat itu, dia membunuh avatar Su Ting dan mengambil setengah dari sumber energi asal itu. Pada saat ini, dia mengabaikan Su Ting. Saat Wang Lin menyerbu ke riak merah-merah, dia menatap wanita dengan gaun biru. Saat dia bergerak maju, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah kekosongan, membuat angin hitam muncul. Itu mengelilingi area dan membentuk angin puyuh hitam. Angin puyuh ini sangat kuat, dan oman naga keluar dari dalamnya. Kemudian kepala dua naga muncul dan menyerang langsung ke wanita berbaju biru. Ekspresi wanita itu masih dingin, tapi tatapannya ke arah Wang Lin menjadi rumit. Dia menghela nafas dan melihat bunga teratai 8 daun. Kemudian tangan kirinya memetik daun dan dengan lembut melemparkannya ke depan. Daunnya terbang ke depan dan mengeluarkan aroma harum. Itu dengan cepat tumbuh sampai ratusan kaki besar dan dengan lembut jatuh ke arah Wang Lin. Ledakan keras datang dari ruang 100 kaki di sekitar Wang Lin. Aura yang kuat sepertinya mengelilingi ruang 100 kaki di sekitarnya. Seolah-olah semua yang ada di dalam ruang ini harus runtuh. Suara berderak muncul di bawah kaki Wang Lin dan retakan besar muncul. Kekuatan yang kuat datang dari luar angkasa seolah mencoba mendorongnya ke dalam celah. Karena kamu tidak mengerti, maka lenyaplah dengan kekosongan. Wanita berpakaian biru itu meletakkan tangan kirinya. Pandangan kompleks di matanya berangsur-angsur menghilang. Murid-murid Wang Lin menyusut saat dia merasakan tekanan turun padanya. Di bawah tekanan ini, ia menemukan bahwa energi asal di dalam tubuhnya sebenarnya terhalang. Angin puyuh hitam meraung di sekelilingnya dan kedua naga hitam di dalamnya menyerbu daun bunga lotus. Para naga meraung dan meniupkan angin dingin. Namun, daun teratai tidak berhenti, ia bergerak lebih cepat. Retak di bawah kaki Wang Lin menjadi lebih besar dan angin dingin mengalir keluar dari sana. Pada saat ini, kedua naga hitam bertabrakan dengan daun. Terdengar ledakan keras ketika salah satu naga hitam bergetar dan jatuh ke dalam gas hitam yang didorong ke belakang. Naga lainnya mengeluarkan udara dingin yang tidak melakukan apapun pada daun. Daun menyerap semuanya dan mengungkapkan sedikit cahaya hijau. Saat lampu hijau ini menyebar, tekanannya menjadi semakin kuat. Bahkan angin puyuh hitam hancur di bawah tekanan ini. Harta macam apa ini? Mata Wang Lin berbinar, lalu dia merentangkan tangannya dan berteriak, "Panggil hujan." Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan mantra kedua yang dia pelajari dari Kaisar Langit Baifan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, energi asal dunia tampaknya menjadi bergejolak oleh sepasang tangan besar dan dengan cepat berkumpul. Lapisan tipis kabut air muncul di depan tubuh Wang Lin. Tangannya membentang, dan seolah-olah kehidupan baru telah disuntikkan ke kabut hitam. Segera membentuk pusaran di sekitar Wang Lin dan diputar dengan cepat. Tetesan hujan terus terbentuk sementara energi asal dari dunia berkumpul di dalam gas hitam. Sepotong energi asal langit keluar dari tubuh Wang Lin untuk berkomunikasi dengan dunia. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tetes hujan terbentuk di pusaran hitam di sekitar Wang Lin. Setiap tetes mengandung sejumlah besar kekuatan. Ada seuntai energi spiritual celestial di dalam pusaran ini, yang membuat Wang Lin terlihat seperti celestial.
Lengannya terentang saat ia melayang di antara bintang-bintang. Angin hitam di sekelilingnya berputar seperti orang gila ketika tetesan hujan terbentuk dan melayang di sekitarnya. Tetesan hujan itu seperti kristal, mereka terlihat sangat cantik dari jauh. Tepat pada saat ini, Wang Lin melambaikan tangannya. Dengan dia sebagai pusat, pusaran itu bergetar dan berputar terbalik. Ada gemuruh-gemuruh saat naik ke udara. Itu tampak seperti pusaran 1000 kaki yang naik ke udara untuk terhubung dengan surga. Gemuruh berlanjut saat pusaran menarik Wang Lin. Orang hanya bisa melihat sekilas sosok Wang Lin. Saat pusaran naik, 10.000 tetes hujan mengalir deras. Mereka bersiul di udara seolah-olah bumi telah menjadi langit. Hujan lahir dari bumi dan kemudian kembali ke langit dan kemudian mati di ujung langit. Ada tanda-tanda niat guntur di mata Wang Lin, tapi dia menekannya. Tidak perlu mengekspos kultivasinya yang sebenarnya di sini. Pusaran dan 10.000 tetes hujan langsung menekan daun bunga lotus. Pusaran itu pertama-tama ditutup di atas daun bunga lotus, membuatnya bergetar. Kemudian 10.000 tetes hujan jatuh di atas daun. Suara tetesan hujan yang mengenai daun bergema dan daun itu tiba-tiba runtuh. Dampak yang disebabkan oleh jatuhnya daun itu tersebar oleh pusaran dan tetesan hujan. Tekanan pada Wang Lin menghilang, lalu tangannya membentuk segel dan dia menunjuk wanita berpakaian biru itu. Pusaran dan tetesan hujan yang dibentuk oleh Summon the Rains disapu oleh Wang Lin dan menyerbu wanita berbaju biru itu. Tepat pada saat ini, Black Iblis Saint Saint, yang jelas kalah melawan Dewa Darah dan Orang Berdarah, dengan cepat melarikan diri. Dalam sekejap, dia menyerang langsung ke Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Meskipun dia berusaha membunuh wanita ini, dia tidak benar-benar mencoba untuk membunuhnya. Dia hanya harus membuatnya terlihat seperti dia, sungguh, berusaha selama pertempuran ini. Selain itu, dengan prestasi sebelumnya, semua yang lain bisa dilewati. Ketika dia mundur, rasa dingin melintas di mata wanita berbaju biru. Tangan kanannya menunjuk pada bunga lotus 7 daun, menyebabkan lotus ilusi muncul dan sepenuhnya memblokir Summon the Rain. Dia melihat ke medan perang. Aliansi saat ini dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, dia tidak panik, karena dia tahu ini bukan pertempuran yang sebenarnya. Ini hanyalah awal. Mengangkat tangannya yang seperti batu giok, dia membentuk segel, menunjuk ke kekosongan, dan dengan lembut berkata, "Tolong bantu, alam penjara korps." Setelah dia berbicara, formasi raksasa, selebar 50 km diam-diam muncul di kehampaan di depannya. Formasi ini tergantung terbalik dan berputar dengan cepat. Gas ungu kehitaman mengalir keluar darinya dan rantai ungu tiba-tiba jatuh dari dalam formasi. Ada seorang pembudidaya Alhaven di bawahnya yang tidak menghindar cukup cepat dan terkena rantai. Tubuhnya segera runtuh dan jiwa asalnya terperangkap oleh rantai. Dari kejauhan, orang bisa melihat bahwa jiwa asal kultivator tampaknya terjebak pada rantai. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Rantai lain keluar dari formasi dan menggantung di sana. Satu demi satu, rantai itu jatuh, dan setelah hanya beberapa saat, ada lebih dari 100 rantai menyapu daerah itu. Tepat pada saat ini, raungan teredam datang dari formasi. Suara ini dipenuhi dengan perasaan tercabik-cabik. Seseorang keluar dari formasi. Saat orang itu berjalan keluar, bau mayat membusuk memenuhi daerah itu. Orang ini tingginya 100 kaki dan benar-benar ungu. Ini bukan makhluk hidup, tapi mayat. Mayat ini memiliki sejumlah besar rantai yang melilitnya. Rantai yang menggantung sebelumnya adalah rantai yang melilit mayatnya. Mayat ini tidak terbentuk secara alami, tetapi dimurnikan dari sisa-sisa tak terhitung dengan mantra. Di aliansi, itu disebut sebagai mayat yang dimurnikan. Objek ini dibentuk secara alami oleh alam penjara korps, dengan mayat sekte menyediakan mayat. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada 18 buatan. Setiap mayat memiliki kultivasi yang setara dengan kultivator Skrier Nirvana tahap akhir. Mayat halus pertama yang muncul mengguncang rantai di tubuhnya dan menderu. Raungan ini bisa menembus tubuh dan secara langsung memengaruhi jiwa asal. Saat mayat yang dimurnikan meraung, ia menyerbu sekelompok pembudidaya dan melambaikan rantai di sekitar. Rantai itu menjadi harta paling sengit.
Saat menyapu daerah itu, ia menciptakan embusan angin. Sejumlah besar pembudidaya tidak cocok dan dipaksa mundur. Pada saat ini, mayat halus berjalan keluar dari formasi. Sambil membiarkan raungan, itu dibebankan ke medan perang. Ketika mayat-mayat yang dimurnikan berjalan satu persatu, situasi di medan perang mulai berbalik. Ini terutama benar ketika 3 mayat halus keluar. Mereka tidak memancarkan cahaya ungu, 2 diantaranya bersinar perak dan 1 bersinar emas. 2 mayat perak halus adalah laki-laki dan perempuan. Meskipun mereka memiliki ekspresi lamban, tubuh mereka adalah ukuran tubuh orang normal dan mereka mengenakan kemeja perak. Masih ada rantai di sekitar mereka, tetapi hanya 2. Saat mereka muncul, mereka mengeluarkan tekanan dari pembudidaya nirvana pembersih tahap awal. Mayat halus terakhir bahkan tidak bisa digambarkan sebagai mayat. Dia berusia parubaya dan mengenakan jubah naga, dia seperti seorang kaisar fana. Tidak ada rantai di sekitarnya, dia hanya memiliki 5 jimat kuning di kepalanya. Ada semburan petir yang membentuk hubungan dekat antara jimat. Aura 5 elemen itu berasal dari tubuhnya. Saat Wang Lin melihat pria itu, dia langsung memikirkan 5 elemen dan pertama kali dia bertemu Red Butterfly. Tubuh roh 5 elemen. Wang Lin mundur lebih cepat. Dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa memainkan peran besar dalam pertempuran besar antara 2 sistem bintang. Inilah mengapa dia bertindak dengan pertahanan diri sebagai tujuan dari awal. Jika ada prestasi, dia akan mengambilnya. Jika tidak ada, maka dia akan fokus untuk tetap hidup. Wang Lin terus mundur, tetapi wanita berpakaian biru itu tidak berniat membiarkan Wang Lin pergi. Dia menunjuk dengan tangan seperti batu giok dan mayat biasa yang halus menatap Wang Lin dan mengejarnya. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Jika dia menghadapi Nirvana Scryer pertengahan panggung dengan tubuh dan mantranya saat ini, dia bisa menang. Namun, ketika menghadapi tahap akhir Nirvana Scryer, ia harus menggunakan semua kemampuannya untuk kesempatan menang, dan ada banyak variabel. Namun, tidak bijaksana untuk menggunakan semua kemampuannya dalam pertempuran besar ini. Juga, jika dia terluka, dia akan segera berada dalam situasi berbahaya. Rencana Wang Lin adalah untuk menemukan kesempatan selama kekacauan dan memasuki Moongazer Serpent tanpa disadari. Kemudian dia akan mengambil kesempatan untuk mencuri kuasa warisan anak dewa kuno. Saat dia mundur, mayat yang halus mengejarnya. Mayat halus mengayunkan rantai di sekitar, memaksa membuka jalan ke Wang Lin. Ada kilatan kedinginan yang datang dari mata Wang Lin saat dia bergerak lebih dekat ke Moongazer Serpent. Raungan menguar berasal dari Moongazer Serpent. Wang Lin tidak percaya bahwa hanya para pembudidaya ini dari aliansi yang bisa menjebak Moongazer Serpent. Setelah Moongazer Serpent menjadi marah, semuanya akan runtuh. Formasi penyegelan belaka ini tidak bisa menyegel ular Moongazer. Beberapa saat kemudian, Wang Lin mendekati cangkang hitam yang menjebak Moongazer Serpent. Nenek moyang keluarga Sengong memimpin para pembudidaya untuk terus-menerus menyerang cangkang hitam. Pendekatan Wang Lin tidak menarik perhatian orang-orang ini. Mayat halus terus mengejar Wang Lin dan semakin dekat. Itu melemparkan salah satu rantai di sekitarnya setelah Wang Lin, dan suara rantai bersiul di udara memasuki telinga Wang Lin. Mata Wang Lin memiliki kilatan dingin. Dia sangat tenang saat dia dengan cepat mundur dan menyentuh cangkang hitam yang menyegel Moongazer Serpent. Saat dia menyentuh cangkang itu, dia melepaskan sepotong aura dewa kuno ke dalamnya. Tepat pada saat ini, Moongazer Serpent di dalam cangkang memperhatikan aura dewa kuno secara naluriah dan menjadi gila. Raungan Moongazer Serpent ini sangat menggetarkan hati. Kemarahan ular Moongazer seperti jari dewa kuno. Semakin marah, semakin kuat mantra ini. Gemuruh-gemuruh datang dari shell dan retakan yang tak terhitung muncul seolah-olah kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam shell. Dalam sekejap, cangkang hitam runtuh. Saat itu runtuh, jari dewa kuno kasar mencuat keluar. Ular Moongazer menggunakan mantranya yang tak tertandingi di wilayah utara untuk pertama kalinya. Mantra ini dipicu oleh amarahnya dan memungkinkan para pembudidaya di sini merasakan kekuatannya yang tak terbayangkan. Jika beberapa orang meremehkan ular Moongazer sebelumnya atau tidak menganggapnya cukup sebagai ancaman, mereka membuang semua ide itu dari pikiran mereka ketika segelnya runtuh. Satu-satunya yang tersisa adalah kejutan dari jiwa mereka.
Pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul pada kulit hitam di sekitar ular Moongazal. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya dikirim bersiul ke segala arah. Fragmen cangkang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan dampak yang kuat. Beberapa pembudidaya tidak menghindar cukup cepat dan terkena pecahan. Mereka batuk darah dan kemudian tubuh mereka ambruk. Bahkan jiwa asal mereka tidak bisa melarikan diri. Bahkan ada beberapa orang yang terkena ujung fragmen, dan tubuh mereka langsung terbelah menjadi dua. Kabut darah memenuhi area tersebut, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Semua ini menyebabkan lingkungan menjadi sunyi sejenak, seolah-olah setiap pandangan terfokus pada tempat ini. Namun, dalam keheningan ini, raungan dari zaman kuno datang dari dalam cangkang hitam. Raungan ini sangat mirip dengan raungan dewa kuno. Sepertinya menembus waktu itu sendiri, seolah-olah selalu ada di sana. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya.